Oke, saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doa menurut percayaan masing-masing, berdalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sini masih banyak yang bertanya di grup ya. Masalah yang tidak bisa untuk join ke Zoom video. Untuk absensinya bagaimana? Silakan aja teman-teman mau bagaimana pendapatnya di komentar aja di chat ya, supaya nanti bisa untuk sebagai pertimbangan. Karena materi ini susah kalau saya sampaikan lewat WA. Sebenarnya tetap saya kasih untuk materinya, cuman saya ingin menjelaskan supaya lebih jelas gitu loh. Karena kemarin ada kayak beberapa yang kurang paham di sini. Gitu. Oke, hari ini tuh kita sebenarnya pengennya sih bahas tentang mikrotik lagi kayak kemarin, cuman karena saya lihat masih banyak yang di dasarnya saja masih kurang gitu. Jadi saya akan jelaskan dasarnya dulu supaya sampai dengan di RT RW-net dan lain sebagainya sampai dengan kita komunikasi antar gedung ya yang disebut dengan point to point itu akan lebih paham gitu. Jadi sebelumnya ini lebih ke dasar jaringan gitu ya. Ini ada dasar jaringan di yang di layar presentasinya. Jaringan kan seperti ini. Ada ini kalau di warnet-warnet yang lama, warnet jadul gitu ya. Warnet lama itu masih menggunakan prinsip seperti ini. Dia masih menggunakan tanpa menggunakan mikrotik, jadi langsung dari internet atau dari IndiHome gitu ya, atau dari Speedy atau dari Merpublik gitu ya. Dia langsung terhubung ke modem. Nah, dari modem dia langsung sebarkan melalui hub dan didistribusikan ke komputer-komputer yang lainnya gitu. Ini kalau konsep warnet yang sering di jalanan seperti ini. Kalau memang warnetnya yang biasa aja gitu. Tapi kalau warnet yang sudah dia fokus ke gaming gitu ya, fokus ke game online, biasanya dia bagi per komputernya. Jadi dia pakai mikrotik gitu. Jadi di bagian sini sama dia itu dirubah. Ini rubah. Jadi ini sama dia ya grup dulu. Jadi sama dia ini tuh dirubah menjadi bahan mikrotik atau router yang lainnya gitu. Tapi biasanya sih orang-orang kebanyakan pakai mikrotik. Kenapa? Ini lebih enak dalam hal pembagian bandwidth dan lain-lain. Apalagi kalau dia ingin lebih ke arah tadi RT RWNet atau yang lainnya. Nah, jadi kalau pada awalnya itu cuma kayak gini doang jaringan itu. Dulu saya waktu ke warnet pasti kayak gini doang nih. Modem langsung ke hub atau switch gitu ya, nanti didistribusikan ke komputer yang lain. Mungkin di kantor-kantor juga rata-rata seperti ini sih kalau teman-teman mungkin gabung di perusahaan apa gitu ya, yang masih startup, mungkin masih seperti ini. Ibaratkan ya mungkin nggak pakai hub gitu ya, langsung pakai wifi, langsung hubung ke modem gitu. Nah, itu sebenarnya sangat fatal kalau kita berhubungan dengan kecepatan ya, itu kalau ada satu orang yang download itu kesal yang semuanya nge-lag gitu kan. Ya, jadi masing-masing user itu tidak terbagi dengan rata untuk bandwidth-nya, untuk kecepatan internetnya gitu. Nah, makanya tambahkanlah di sini mikrotik atau router supaya nanti di sini bisa di-manage per usernya. Contohnya user A dapat cuman 256 atau 1 MB gitu kan. Jadi masing-masing dibagi nih sesuai dengan keinginan kita gitu sebagai administrator jaringannya. Jadi di mikrotik setting di user 1 dapatnya berapa gitu. Itu uniknya mikrotik itu sendiri gitu. Ini dasar dari jaringan. Nah, setelah dasar jaringan itu selesai, seperti ini konsepnya, terus kita naik lagi ya ke arah RT RW net. Kalau ini kan warnet biasa pada umumnya yang dia tidak menerapkan kayak jaringan di luar gitu kan. Hanya
satu lokal, hanya satu tempat itu aja gitu, di ruangan itu aja. Nah, terus ada konsep baru, ingin meningkatkan omsetnya dengan cara membuat sebuah RT RW-net kayak gitu. Di sini sudah pakai router nih, tapi dikembangkan lagi. Makanya routernya dikembangkan dengan yang disebut dengan RT RW-net. Nah, dari internet ini masuk ke router. Nah, di router itu kita manage. Seperti yang kita praktek kemarin ya. Ada yang buat ke PC untuk konfigurasi, ada yang buat ke access point, ada yang buat kemana gitu, nanti disesuaikan. Nah, di sini kita hanya ada dua gitu ya. Yang pertama, dari router ini mendapatkan IP dari modem. Ini internet itu modem. Ini modemnya itu 192.168.198.98.1/30 gitu ya. Dan nanti Ethernet 1 mendapatkan IP DHCP client gitu ya, atau dia otomatis mendapatkan IP dari server atau dari modem, yaitu 10.93.98.2. Kenapa 2? Karena di bawahnya dari IP modem. Itu udah pasti seperti itu. Yang mau 2, 3, 4, 5 itu sesuaikan dengan mengikuti IP modem gitu. Ini serah mau bikin statik berarti ketik manual gitu ya. Kalau ingin bikin dinamik ya berarti atau DHCP ya berarti nanti dibikin DHCP client seperti yang kemarin di praktikum. Nah, terus Ethernet kedua, di sini Ethernet ketiga ya, berarti keduanya nggak pakai gitu sisanya. Ethernet ketiga, setting IP 98.1. Nah, kok ini sama si IP-nya gitu? Undangannya doang gitu 98, tapi di sininya dia pakai kelas C. Kalau yang modem dia pakai kelas A gitu. Sebenarnya sama boleh nggak? Nggak boleh kalau sama ya. Tapi kalau berbeda di belakangnya gitu. Kalau kelas A berarti oktav kedua dan ketiga dan kedua, tiga dan empat berbeda. Itu nggak masalah. Yang penting oktav pertamanya harus sama gitu ya. Nah, di sini bikin baru IP, yaitu dia menggunakan kelas C 192.168.198.1 gitu. Ini untuk di Ethernet 2 atau Ethernet 3 gitu ya. Nanti di bagian client itu dapat IP berapa? 192.168.98.2.3.4 dan seterusnya. Itu untuk di Ethernet 3. Nah, ini dia hubungan ke switch nanti yang didistribusikan ke komputer-komputer yang di situ gitu. Yang menggunakan kabel UTP ya. Nah, selanjutnya nanti untuk di Ethernet ini 5 ya. Nanti kita sesuaikan saja. Ethernet selanjutnya menggunakan IP 172.18.98.1. Nanti berarti IP laptop di sini ini menggunakan access point ya. Nanti yang terhubung laptop, tablet, smartphone atau mungkin kalian nanti punya device microcontroller ya berarti microcontroller gitu ya atau yang lainnya. Itu terhubung, jadi IP-nya ini mengikuti dari IP Ethernet 5 ini. Berarti 98.2, 3, 4, dan seterusnya. Itu untuk penjelasan di RT RW-net. Jadi nanti ininya konsepnya mah, kalau yang ini dia masih cuman warnet biasa, kalau ini upgrade warnetnya supaya bisa digunakan oleh masyarakat sekitar gitu ya, disebut dengan RT RW-net gitu. Nanti bikin voucher dan lain-lain sebagainya itu di RT RW-net. Nah nanti ini kan access point. Nah sebenarnya access point ini nggak cuma access point kok. Kalau access point doang, nanti jangkauannya itu ya hanya 100 sampai 200 meter ya. Mungkin ada juga yang sampai 500 meter gitu. Kalau itu kan cuma rumah kan seperti itu. Jadi kalau pengen lebih luas, nanti tambahkan antena Omni. Tinggal teman-teman tinggal beli aja antena Omni, ini langsung sambungkan ke antena yang ada di poinnya gitu, tinggal gabungin saja. Nanti itu bisa sampai dengan 1 kilometer. Gitu. Praktikumnya nanti akan dilanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya ya, menyambung pertemuan yang kemarin gitu. Sebenarnya pertemuan pertama itu udah membahas semua sih, tinggal dikembangkan saja supaya lebih hafal gitu. Nah selanjutnya ini untuk RT RW-net, terus ternyata ini berkembang lagi, ingin membuka cabang yang baru gitu di tempat yang lain contohnya. Contohnya saya satu kemarin di tempatnya Neng gitu ya, di Dramaga. Nah sekarang saya ingin buka di William, sekarang ingin buka di Dramaga gitu. Jadi disebut dengan RT RW-net tapi point to point. Pertama di dalam satu tempat
Itu kita bikin RW-nya, tapi di tempat lain kita bikin warnet lagi. Nah, sistem komunikasinya itu namanya point to point atau satu tempat ke tempat yang lainnya. Konsepnya point to point. Nah, hanya seperti apa? Nah, ini tetap ini yang ada di istilahnya tuh pusat ya. Pusatnya, nanti yang di keduanya seperti ini. Ini pusatnya di sini, contohnya. Pusatnya di sini. Contohnya yang saya bagikan itu ada di Ethernet 2. Yang saya bagikan itu ada di Ethernet 2. Ini Ethernet 2 kan nggak pakai. Kita buat di sini contohnya Ethernet 2. Ethernet atau interface 2 gitu ya. Nah, Ethernet 2 itu saya berikan IP-nya itu adalah berapa? Di sini IP-nya 192.168.99.50. Ya, 192.168.99.50 atau 1 itu ya. Ini kan gateway. Nah, gateway Ethernet berarti 1/2/3. Ethernet 2 itu seperti ini. Nah, ceritanya si Neng itu tadi mau menembakin nih ke tempat yang lain gitu ya. Nanti masuk seperti ini. Nah, contohnya nanti di bagian klien ini kan contohnya dermaga. Ini dermaga deh yang ada sinyalnya ya. Nah, ngirim ke Luiliang. Nah, ini Luiliang. Ternyata si Neng ini pingin warnetnya itu lebih banyak gitu, nggak cuma satu. Nggak cuma dua ya. Ini kan udah satu. Udah satu yang seperti ini. Nah, ditambahkan Ethernet 2-nya plus point lagi dan antena grid. Nah, nanti di sini ini antena gridnya. Ini antena grid di sini nanti. Terus ditembakkan nih William. Oh, contohnya bikin lagi di Jasinga. Oh, bikin lagi di Parung gitu ya. Lagi di mana? Nanti itu masing-masing tempat sudah harus terpasang antena gridnya untuk mengambil data dari si Eneng ini, si Dramaga ini gitu. Jadi harus seperti itu. Nah, perlu diperhatikan ya untuk point to point itu yang sangat sirkan itu di halangan atau rintangan. Posisinya dia itu harus naik ke atas atau si dramaganya ini lebih tinggi. Kalau di sini kan pakai tower nih, tinggi banget gitu kan. Lebih tinggi nanti dia flat ke bawah. Ke bawah tapi melewati halangan kayak rumah, gedung atau pohon-pohonnya gitu. Jadi harus di atasnya posisinya. Atas pohon, atas gedung gitu. Itu untuk mendapatkan sinyal yang terbaik. Kalau dia nabrak, wah itu udah sinyalnya berantakan, jadi nggak bakalan strong gitu ya. Sinyalnya pasti berkurang gitu. Jadi posisinya harus seperti ini. Pak, kan dari Dramaga ke Luiliang tinggian Luiliang ya, berarti nggak perlu di Dramaganya ditinggiin gitu ya. Berarti ya tinggi tapi nggak tinggi banget, tapi di Luiliangnya aja nanti langsung nembak ke bawah gitu kan contohnya. Atau baliknya gitu, disesuaikan saja. Kalau untuk posisinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya nanti ada toolsnya ya, ada toolsnya yang untuk point to point. Nanti saya lupa namanya, cuman ada gitu. Nah, ini point to point. Nah, konsepnya ya tadi di sini Eneng, nanti di sini gimana Pak posisinya? Di sini bagaimana? Nah, di sini posisinya seperti ini. Ini konsepnya. Ya. Ini kan tadi di Eneng di Ethernet 2 gitu ya. Ini Ethernet 2 tadi ya, Ethernet 2 yang udah terhubung ke internet. Nah, dibagikan melalui access point dan antena grid gitu ya. Ditembakkan ke sini section-nya. Section 2 yang di Luiliang. Nah, posisinya dari Luiliang ini masuk ke access point dan antena grid masuk ke router tapi di interface 1 sebagai modem gitu. Jadi kayak sama seperti ini sebagai modem gitu. Karena seperti itu doang sebenarnya. Nah, nanti berarti di sini menggunakan DHCP client supaya IP-nya dapat otomatis dari mana? Dari modem ini gitu, yang dari Ethernet 2 tadi. Seperti itu. Jadi konsepnya cuman seakan-akan kita mengambil modem gitu, mengambil jaringan gitu.
Ya, Speedy kan konsepnya seperti itu. Kalau Speedy dia menggunakan jaringan dipancarkan dari mana, diterima terus dipancarkan ke modem gitu kalau di Speedy. Berbeda dengan IndiHome. Kalau IndiHome langsung pakai kabel tuh fiber optik, langsung colok-colok gitu kan. Jadi seperti itu konsepnya. Jadi dia menggunakan jaringan frekuensi radio gitu. Nah, di sini materinya itu sih. Kita cuma ada 5 slide. Ada yang mau tanyakan untuk pembahasan? Mangga yang mau bertanya. Atau terlalu cepat atau terlalu bingung? Yo, Muhammad Agung Mangga. Silahkan Agung. Atau ada di bagian slide-slide yang tadi saya jelaskan kurang jelas, nanti akan saya jelaskan ulang. Pertanyaannya silakan ya, ini ada 5 slide aja. Konsep dari jaringan yang kita bahas selama ini gitu. Supaya nggak bingung, nanti pas pembahasan kita membuat konfigurasi mikrotik itu ada nggak terlalu pusing amat lah. Kalau IP itu ya nanti teman-teman masukkan di sini ya. Kalau manual, kalau mau otomatis berarti di sini dibikin di DHCP server seperti kemarin yang saya jelaskan. Nanti insya Allah minggu depan kita bahas lagi mikrotik supaya dijelaskan kembali ulang ya. Oke, ini ada Muhammad Agung bertanya, saya masih bingung sama pembagian IP-nya. Nah, pembagian IP itu gini, Gung. Nih ya, IP contohnya ini dari internet nih. Kalau dari internet kan dia IP-nya sudah didapatkan secara otomatis gitu ya dari modem gitu ya. Contohnya modemnya biasanya sih kalau umumnya modem IndiHome itu dia dapatnya 192.168.1.1 itu umumnya untuk IP gateway-nya ya, gateway internetnya seperti itu. Sebenarnya IP-nya yang didapatkan oleh dikasih oleh IndiHome itu sendiri ya IP publik, tapi yang dinamik dia berubah gitu ya. Nah, nanti yang sudah masuk ke kita itu sudah diolah oleh modem. Jadi IP yang dari modem itu biasanya 192.168.1.1 gitu. Nah, nanti kalau untuk mikrotik itu sendiri, pembagian IP-nya terserah kita. Kita mau ngisi semuanya 192.168 cuma dirubah satunya doang apa ini contohnya. Saya akan contohkan di sini deh. Contohnya di mikrotik saya mau saya kasih seperti ini IP-nya. Ethernet 1. Kan ini DHCP klien ya, DHCP klien. Ini didapatkan dari modem. Contohnya modemnya kan gateway-nya modem gateway-nya 192.168.1.1. Ini dari modem nih. Nah, berarti IP Ethernet 1 punya kita gitu ya. IP kita itu nanti akan didapat otomatis gini. 192.168.1.2 gitu atau 3 dan seterusnya. Gitu. Sampai 255 gitu. Jadi IP ini nanti bedanya di sini doang. Ini IP yang diterima oleh kita. Tapi untuk yang dari modem. Nanti untuk Ethernet 2 ini kita konfig sendiri, bukan nggak otomatis. Ini konfig sendiri. Contohnya saya mau konfig terserah saya 192.168.1 jangan satu lagi ya, satu udah nggak boleh. 2.1/24. /24 itu maksudnya nanti berapa komputer yang terhubung situ gitu ya. Nah, terus Ethernet 3-nya saya mau kasih nih IP-nya 192.168.3.1/24. Nah, silakan bebas gitu, boleh. Nah, kenapa Pak kok yang dibedain cuman belakangnya aja? Karena kalau kelas C ini kan ini sampai sini itu net ID. Hostnya di belakang aja. Ini yang harus berbeda ya, harus berbeda dengan Ethernet lainnya gitu. Ini kan 2, 3 itu kan udah berbeda, jadi boleh gitu. Nanti di Ethernet 4 berapa? Serah kita lagi gitu. Contohnya saya bosan dengan 192 gitu, saya pengen pakai kelas A lah. Udah 10 1 contohnya. Terus 1 gitu atau di sini 19 gitu, 1 gitu boleh. 24 gitu contohnya. Terus Ethernet 5 kita contohnya pakai ini ya, pakai yang RB941 berarti WLAN gitu ya. WLAN-nya contohnya saya kasih 192.168.200
124 boleh juga gitu. Nah, kalau IP ini kita tentukan sendiri. Kalau saya biasanya menggunakan IP kelas C aja gitu. Yang ya gitu, nanti bedainnya cuma di sini aja, 3 ya, 2 200 gitu. 100 itu boleh. Gitu. Itu penjelasan untuk IP ya, jadi terserah mau dikasih berapa saja gitu. Nanti yang terhubung dengan Ethernet 2, Ethernet 3, Ethernet 4, Ethernet WLAN gitu ya. Kalau saya sih biasanya digunakan dengan DHCP server. Jadi ini semuanya dapat IP-nya otomatis nanti bagian klien. Jadi nggak perlu input IP statik gitu ya, sendiri nggak perlu. Jadi langsung otomatis aja gitu. Supaya kita nggak repot-repot gitu. Walaupun kita bisa juga manual gitu. Supaya nggak bingung ya, DHCP-in aja. Nanti pas praktek saya jelaskan. Tapi kalau yang di sini gateway atau Ethernet 1 khusus harus menggunakan DHCP klien aja supaya kamu nggak bingung gitu. Sebenarnya bisa aja kita pakai IP langsung input boleh, cuman takutnya ternyata berbeda itu salah gitu, ini DHCP klien saja gitu. Oke, pertanyaannya Agung sudah terjawab ya, insya Allah ya. Nanti boleh di apa? Lagi naruh. Ini pembagian ini ada apa? Agung lanjutkan tadi apa? 24 ya, 24 itu ini ya untuk pembagian istilahnya itu apa sih? Saya lupa lagi namanya. Subnet ya, jumlah komputer yang terhubung nanti. Ini Feby Firziana. Antena Omni maksimal jaraknya berapa, Pak? Kalau antena Omni itu dia maksimalnya 1 kilometer. Kalau dari data setnya ya 1 kilometer itu lost tapi ya tidak ada halangan gedung gitu. Itu 1 kilometer. Gitu. Walaupun mungkin ada yang lebih jauh gitu. Jauh itu tadi kayak apa sih radio outdoor itu bisa sampai dengan 7 kilometer kalau di datasetnya. Nah, kalau yang lebih jauh lagi itu ada microwave. Itu antena grid itu juga bisa lebih jauh sampai 8. Waktu saya pernah nyoba itu sampai 8 kiloan lah. Begitu. Oke, Feby ya. Selanjutnya ya yang 24 subnet ya, Bung ya. Ruli Ambika, mungkin saya kurang nyimak dari awal ya, jadi saya kurang ngerti dengan /23 atau 24 buat apa. Ya, /24 itu 23 itu untuk subnet mask. Ya, udah subnet jumlah komputer yang bisa terhubung ke sana. Untuk perhitungannya nanti teman-teman bisa buka di Google ya. Apa /24 itu dapatnya berapa gitu, atau buat ini aja pakai IP kalkulator itu juga bisa. Nanti download aja di Play Store, ada kalkulator, masukkan aja /24 nanti yang terhubung berapa gitu. Itu untuk jumlah komputer yang terhubung. Terus ETH itu muncul setelah masuk AP ya. ETH. Maksudnya setiap AP ETH-nya berbeda apa gimana? Wah, sebentar lagi habis nih. 10 menit lagi. Nanti gampang nyambung lagi. Ini Ethernet itu ini ya, interface kan di mikrotik itu kan ada beberapa apa namanya interface kan, ada interface 1, interface 2, interface 3, interface 4 dan WLAN. Nah, Ethernet itu maksudnya Ethernetnya, Ethernet 1, Ethernet 2 nanti itu ada di ketika kita udah masuk ke mikrotik ya, nanti settingannya bagian Ethernet. Terus apa lagi nih? Itu ya. Itu muncul setelah masuk AP, bukan setelah masuk AP ya. Itu nanti itu settingan kita sendiri, nanti ganti nama sih, biasanya nanti diganti nama yang kayak isi, kayak visi konfigurasi dan lain-lain gitu. Terus apa lagi nih? Kalau dibagi-bagi gitu ke William, Parung dan ke yang lainnya, apakah bakal mempengaruhi kecepatan internet? Ya pastinya. Nah, makanya nanti kita kayak beli bandwidth-nya kan, kita kalau beli apa pelangganan internet itu kan kita diberikan ya mau bandwidth-nya mau berapa, mau 20 MB, 10 MB, semakin tinggi bandwidth-nya akan semakin mahal kan begitu. Nah, kalau kita sampai ke cabang-cabang sampai banyak seperti itu dibaginya ya kita harus beli bandwidth-nya yang banyak gitu. Nanti dibagi contohnya di mikrotik dibagi untuk Ethernet 1 yang arah Ethernet 2 yang ke William saya kasih bandwidth 10 MB contohnya. Kita beli 50 nih ya. Nanti yang ke Parung ternyata waratnya lebih ramai di sana, lebih banyak komputernya. Saya kasih 20 MB contohnya. Nanti untuk yang di mana lagi gitu, di Jasinga berapa. Nah, itu nanti sesuaikan aja, tentukan. Nanti itu bisa dibagi atau di manage di mikrotik.
Misalnya di bagian Ethernet ini cuma bisa ngeluarin bandwidth sekian, nanti yang terima ya sekian gitu bandwidthnya. Gitu. Jadi nggak bisa kita cuma 10 MB dibagi-bagi banyak, wah itu nanti satu warnet satu tempat cuma bisa satu komputer gitu yang connect yang bisa cepat. Jadi ya harus sesuaikan dengan jumlah komputernya gitu. Minimal itu untuk warnet itu satu komputernya adalah 256. Sebenarnya 128 itu udah bisa muter YouTube buffering gitu dengan 360 ya, 360 apa 2470 gitu. Itu nggak buffering atau 128 gitu. Nanti kalau pengen lebih bagus sih ya 1 MB atau enggak 512 gitu supaya nggak nge-lag gitu kalau buat gaming. Oke, Feby ya. Terus Ruli nih, itu buat Ethernet yang kita config sendiri boleh pakai kelas yang beda, ngaruh ke kualitas sambungannya nggak Pak? Bebas, mau kelasnya apa saja ya. Tapi kalau kelas A itu ya terlalu over lah ya. Kan nggak mungkin kita sampai ribuan PC yang terhubung ke situ gitu. Kita sesuaikan aja. Kalau saya biasanya paling ya kelas C sih. Ratusan lah ya, ratusan PC yang terhubung gitu. Nggak mungkin sampai ribuan. Kalau kelas A, kelas itu mungkin yang buat kayak di pabrik tuh, buat web server, buat web hosting gitu. Mungkin ya buat ide layanan web gitulah. Baru menggunakan seperti itu. Tapi kalau IP public ya, kalau untuk IP ini sih saya jarang sih pakai kelas A, kelas B. Rata-rata saya pakai kelas C gitu. Kalau untuk kelas yang dipakai bebas sebenarnya, mau kelas A, kelas B, kelas C bebas. Yang penting intinya mah ya dimasukkan sesuai dengan prosedurnya. Jadi IP-nya sesuai, ada 4 oktav gitu ya. Gitu. Ngaruh ke kualitas enggak sih? Kalau kualitas enggak, biasa aja, sama aja. Ya, sama aja kalau kualitas. Ini yang saya masih bingung Pak. Ini si Ade Suendi. Kalau bisa bikin videonya dari awal biar saya bisa pelajari. Yang mana nih? Yang dibikin video dari awal. Ini sudah saya rekam sih tadi. Udah saya rekam tapi ada sih. Nanti saya share deh ya rekamannya. Nah, nanti insya Allah ya minggu depan juga akan saya rekam lagi supaya teman-teman nggak juga insya Allah saya rekam. Tapi cuman kalau minggu depan itu banyak. Jadi kalau direkam pasti banyak banget ininya apa namanya partnya ya. Gitu. Tapi nggak masalah sih. Oke, silakan ada yang menanyakan lagi. Waktu kita tinggal 5 menit. Pokoknya sesi Zoom berakhir, materi kita berakhir juga ya. Sebenarnya materi sih udah saya sampaikan untuk hari ini. Kan ada yang bertanyakan lagi? Absensi di mana? Absensi nanti di sesi akhir sajalah. Nanti boleh nanti kita login setelah materi selesai kita login nanti buat absensi aja gitu ya. Atau enggak nanti ngelis aja deh di apa? Di WA ya nanti list aja lah. Nanti barangkali yang lain juga yang nggak ikut mau ngabsen karena bingung saya kalau gini gitu. Harusnya ngikut, kalau nggak ikut kan sayang juga gitu. Ini apa? Kalau kecepatan dari Dani ya, Dani. Kecepatan dari ISP-nya turun, apakah bandwidth yang sudah kita bagi juga ikut turun? Ya pastinya. Itu akan terbagi-bagi. Itu ya ngaruh banget. Itu pasti banyak error nanti. Ya, sangat ngaruh. Pasti akan bagi-bagi kecepatannya akan lemot semua di masing-masing stepnya. Oke, yang ditanyakan? Silakan. Absensi nanti di itu aja ya, di WA aja ya, di apa namanya forum aja nggak apa-apa, masukin aja. Ya jujur-jujuran aja lah. Yang lain mau absen ya, yang mangga-mangga aja, tapi jujur-jujuran aja. Silakan absensi. Jadi saya buka dulu di sana, nanti saya akan masukkan absensinya. Ya nanti di WA aja absensinya. Sok ada yang bertanyakan lagi? Cukup? Yang cukup nih. Terus untuk mengantisipasinya biar gak gampang turun gimana Pak? Walau itu nggak bisa ya kalau sudah masalah dengan provider itu udah masuk kumpulsannya provider. Kalau provider yang ngedown, ya udah semuanya itu pasti ngedown. Gak bisa kita tangani dengan cara apapun gitu karena memang sudah beratnya gitu. Kayak tadi nih, tadi juga kan saya kan bikin server di sini di kantor saya bikin server. Dan server itu
gunakan oleh beberapa, saya kan bikin server yang bisa diakses oleh orang lain, server Blink gitu ya. Saya ngasih giveaway 1 juta energi untuk akses IoT gitu ya. Setelah saya kasih, tahu banyak yang minat nih, banyak banget yang minat, dan ternyata ngedon server saya gitu, karena jaringannya juga ngedon. Akhirnya ya berantakan, mau gimana lagi, memang Indihome-nya lagi ngedon gitu, jadi jaringannya bermasalah gitu. Itu sih. Jadi bisa nggak gampang turun, ya pasti turun gitu, mah udah kodratnya. Oke, ada yang bertanyakan lagi? Jadi pilihlah provider yang baik gitu ya. Saya sebenarnya pengen banget di Mere Republik, cuman Mere Republik di sini nggak ada. Indihome di sini udah banyak pemakainya, jadi lemot. Sebelumnya mah kencang-kencang banget. Sekarang Mere Republik sih, tapi di sini nggak ada, jadi sudahlah, terima saja. Sekarang yang lagi muncul tuh SL fiber optik ya. Itu katanya sih kencang, cuman saya belum. Jadi kalau teman-teman ada jangkauannya, coba aja dulu. Nah itu, atau ini warnet kayak gitu. Karena lebih murah sih. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silakan. Ahwat nggak ada yang nanya, Tuan mulu yang nanya. Apa Ahwat bingung semua nih? Takutnya pada saya jelaskan lagi bingung lagi. Masalah keamanan data Pak gimana kalau dalam lingkup RT RW-NET? Kalau ini kan bukan masalah data ya, kalau ini kan masalahnya cuma siapa yang connect gitu kan, harus login mana-mana aja sih selama ini ya. Pernah ada yang bisa ngejebol mikrotik, jadi dia bisa login tanpa harus akun gitu ya. Ada, cuman sekarang udah nggak work sih, udah nggak bisa lagi katanya sih. Jadi aman-aman aja. Sebenarnya data apa gitu hanya mau diamanin, kan cuman layanan internet saja, jadi nggak terlalu berpengaruh sih gitu. Kecuali server kayak saya nih, wah itu sangat berpengaruh gitu kan. Bisa kalau kita keamanannya jelek di server kita, ya nanti bisa diambil datanya oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Waktunya juga sudah habis gitu ya. Nanti kita lanjut lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Berdoa dalam hati dimulai. Amin, berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti absensinya di WA saja ya. Oke, silakan boleh live. Nah, nanti ini untuk videonya akan saya share lagi di YouTube insya Allah kalau teman-teman yang mungkin belum sempat nonton ya.